Bapak Ibu Guru, dimanapun kalian berada, kembali bersama Miss Reni. Kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Pada mulanya, pendidikan di Indonesia diinisiasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1847. Saat itu sedang terjadi wabah menular seperti penyakit kolera, tifus, dan disentri mulai merebak. Sebagai langkah penanganan dan pencegahan, pemerintah Hindia Belanda memberikan pelatihan, yaitu berupa juru suntik bagi pemuda yang kelak menjadi penyuluh kesehatan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu penerapan politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda semakin memberikan celah bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Meski pelaksanaannya cukup diskriminatif dan selektif, namun dampak pendidikan dinilai cukup positif bagi bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air semakin mendalam, sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Stovia banyak melahirkan cendekiawan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, Budi Utomo tahun 1908. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh pendidikan nasional, yaitu ada Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pemilik nama Raden Maswardi Suryaningrat ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bapak Bupati Jepara, dipilih menjadi pahlawan nasional pendidikan karena pemikirannya tentang kaum wanita Jawa yang dapat mengenyam pendidikan dan memperoleh derajat sama dengan laki-laki. Yang terakhir ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan nasional berlanjut pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan. Kemudian perkembangan pendidikan sampai pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Pada masa Orde Baru dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Masyuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang 45 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pemerintah pada masa reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut: kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari perjalanan pendidikan nasional yaitu pendidikan di Indonesia terus berkembang. Banyak kemajuan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan terdahulunya, baik secara internal maupun eksternal. Apalagi pendidikan di abad 21 ini, baik secara teknologi yang terus berkembang pesat
pendidikan pun ikut berkembang mengikuti zaman. Nah, Bapak Ibu guru, demikianlah penjelasan dari perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan seorang guru.